Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita untuk hari ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, dan artinya Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, dan kita harus bersyukur atas nikmat Allah ya. Selain nikmat kesehatan, kita juga masih diberikan nikmat iman gitu, untuk senantiasa berpegang teguh atas segala keimanan yang kita miliki sekarang. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas yang kita lakukan bisa berbuah pahala dan keridhaan dari Allah, serta apa-apa yang kita lakukan ini bisa bernilai positif bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Ya, silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah udah berdoa ya. Kakak di sini mau mengecek kehadiran absen kalian terlebih dahulu. Bagi yang hadir, angkat tangannya ya, mengucapkan hadir ataupun hadiroh. Meisha, Najwa, Naila, Azkia, Nurul, Sarah, Siva, Sofa, Isabila, Bayu, Anton, Budi. Ya, alhamdulillah ternyata dari jumlah keseluruhan kelas ini semuanya hadir. Alhamdulillah ya, berarti kita masih diberikan kesehatan oleh Allah gitu, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas pada hari ini. Adik-adik, alhamdulillah ya, sudah pertemuan yang kedua kita menjalankan pelajaran pada hari ini. Oke, untuk materinya kita tuh berkaitan mengenai ayo menundukkan nafsu, syahwat dan godok. Oh iya, sebelumnya kakak pengen memberikan salah satu quotes nih untuk para penuntut ilmu, yang dimana ini diucapkan oleh imam besar kita. Siapa, ada yang tahu? Ya, benar sekali, Imam Syafi'i ya. Beliau berkata seperti ini agar kita juga terpacu semangatnya untuk senantiasa bukan hanya menuntut ilmu pengetahuan, tapi juga kita untuk mengejar mempelajari ilmu agama juga. Beliau berkata seperti ini: jika kita tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan. Sungguh kata yang sangat menyentil sekali ya untuk kita renungkan jika kita pada hari ini bermalas-malasan dan tidak mau berusaha dengan keras, karena apa-apa yang kita usahakan hari ini itu akan menjadikan penentu kita untuk di masa depan. Makanya jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan masa muda kita, karena masa muda itu tidak akan terulang kembali. Semangat ya, terus ya. Oke. Untuk materi kali ini, sebelumnya kakak mau membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yakni melalui model pembelajaran kooperatif tipe number head together. Diharapkan siswa dapat menelaah hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan godok, serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadhah atau tazkiyah al-nafs, menyajikan hasil analisis tentang hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan godok, serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadhah, serta membiasakan sikap jujur dan disiplin sebagai cermin pemahaman setelah mempelajari mujahadah dan riyadhah dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan pembelajarannya, sekarang kakak pengen membagi kelompok ya untuk satu kelas ini, karena tadi alhamdulillah semuanya hadir dan berjumlah 30 siswa. Maka kakak pengen membagi kalian dengan 5 kelompok. Berarti semuanya ada 6 kelompok ya. Oke, berhitung dari 1 sampai 6. Ya, silakan berhitung. Dari yang sebelah kanan dulu deh, yang bagian perempuan dulu. Berhitung. Oke.
Oke, semuanya sudah berhitung ya. Silakan berkumpul dengan nomor urut kalian masing-masing. Berkumpul dengan nomor urut kelompok kalian. Oke, sudah berkumpul? Oke, jika sudah berkumpul, dalam satu kelompok kalian berhitung 1 sampai 5. 1 sampai 5. Jadi setiap anggota tuh memiliki nomor. Sudah? Oke. Jika sudah berhitung, Kakak ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu ya mengenai materi kita kali ini agar adik-adik paham terlebih dahulu. Ini terkait mengenai dengan nafsu syahwat. Oke, yang pertama hakikat dan sifat dasar nafsu. Kenapa sih hawa nafsu diciptakan gitu? Manusia itu Allah berikan fitrah atau naluri yang Allah kasih untuk adanya nafsu. Nah, kenapa? Karena bisa terjadi mengandung faedah, bisa juga tidak mengandung faedah meski tidak bisa hidup jika tidak ada nafsu. Maka kalau misalkan nafsu itu dicabut di manusia, maka binasalah manusia itu. Karena jika tidak ada nafsu, maka segala kecondongan dari diri kita itu akan dihilangkan. Makanya ketika nafsu syahwat itu keluar, kita harus tahu mengenai batasan-batasan atau nafsu ini diarahkan dengan sesuatu yang baik. Karena jika tidak diarahkan dengan yang baik, maka ini akan terjerumus pada sesuatu yang dilarang oleh agama. Misalkan kita punya nafsu untuk cenderung suka pada perempuan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak diatur, tidak diberikan pemahaman mengenai agama, bisa jadi nafsu itu bisa berjerumus pada dosa. Yakni apa? Dengan melakukan pacaran, dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Makanya hawa nafsu itu disenangi oleh jiwa, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Dia bersifat jasmani maupun rohani. Makanya nafsu itu ibaratnya seperti sungai. Dia mengalir dengan tenang dan bisa juga meluap dan menghancurkan. Maka itu perlu dikontrol dengan sistem bendungan irigasi yang kuat. Nah, bagaimana membendungnya gitu? Dengan mengontrolnya ya, dengan tadi gitu. Dengan kita mengetahui ilmu agama agar kita memiliki benteng untuk bisa membatasi bagaimana caranya kita menyalurkan hawa nafsu itu. Oke, selanjutnya itu mengenai pengertian hawa nafsunya. Nah, menurut istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan syahwat secara lugawinya artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Nah, maka hakikat syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang tabiatnya atau watak dan menjauh sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Makanya itu ketika manusia itu ibaratkan berada di tengah-tengah. Kalau misalkan dia bisa mengontrol nafsunya itu, dia bisa berada dalam posisi yang baik. Tapi kalau misalkan hawa nafsu itu terjerumus dan bahkan kita tidak bisa mengontrolnya, kita akan berada di titik yang bawah dan itu bisa menjadi sesuatu yang disenangi oleh setan gitu. Makanya ini juga yang harus kita perhatikan mengenai hawa nafsu ini gitu. Nah, dorongan hawa nafsu mengarah kepada 3 hal yang besar. Yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Nah, ini juga ya, ketika kita condong atau menyenangi sesuatu, itu boleh-boleh aja. Tapi ketika itu didorong dengan hawa nafsu, maka itu sangat berbahaya karena ini bisa menimbulkan kerusakan, kefasadan, bahkan bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk, bukan hanya pada diri kita tapi juga pada orang lain. Kalau misalkan sampai menimbulkan pembunuhan dan penganiayaan, itu sangat berbahaya kan, karena itu akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia. Misalkan mungkin kita di penjara, tapi kalau misalkan udah di akhirat, mungkin tuh balasannya lebih daripada itu. Kita akan dibalas dengan sesuai apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan di dunia ini. Makanya itu juga harus menjadikan salah satu poin yang penting ketika kita harus memikirkan atau melakukan perbuatan. Oke, yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga kejahatan-kekejian merupakan berupa perzinahan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Nah, ini juga artinya Allah juga memberikan syahwat itu juga naluri manusia yang itu fitrah ada di diri manusia. Kalau misalkan nggak ada, ya itu bukan manusia namanya ya.
Nah, itu manusia juga punya namanya naluri. Nah, ya tadi untuk menyalurkan hasratnya gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak ditempatkan dengan sesuai yang benar gitu, dengan porsi atau penempatan yang benar dalam agama, ya tadi akan berujung kepada perbuatan zina, dosa gitu. Makanya ketika nih, apalagi ya, mungkin kalian sudah ada rasa gitu terhadap lawan jenis, nah itu juga harus diperhatikan. Sebenarnya rasa ini udah pantas belum untuk saya kasih kepada lawan jenis saya, makanya itu harus dipertimbangkan ya. Nah ini juga bagaimana cara menahannya gitu. Sebenarnya kita harus mempunyai pemahaman agama gitu. Terus bagaimana hukumnya dalam Islam ketika kita melakukan perbuatan pacaran seperti itu. Nah lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya, karena dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran Islami gitu kan. Orang mendekati zina aja tidak boleh, apalagi kita melakukan perbuatan yang di luar agama. Lebih dari itu ya, itu harus lebih dari itunya ya. Oke, yang ketiga, syahwat kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan pejabat yang zalim, otoriter, bahkan diktator, dan akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halangi. Ini juga salah satu bentuk syahwat yang ketiga, ketika mencintai kekuasaan. Ini juga satu bentuk naluri, yaitu goriza bako. Bako, mencintai kekuasaan. Dan akhirnya apa? Kita menjadi lupakan kontrol agama ini. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari agama lebih dalam agar segala apapun yang kita lakukan itu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita bertindak gitu. Karena manusia itu kan diberikan akal oleh Allah, makanya akalnya harus dipergunakan gitu. Kalau misalkan nggak digunakan, apa bedanya kita dengan hewan gitu kan? Makanya ini manusia ini sangat sempurna sekali, makhluk yang Allah ciptakan sangat sempurna gitu. Makanya kita harus memikirkan hal itu ya. Nah, selanjutnya bahaya menuruti nafsu syahwat. Salah satu yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Nabi SAW mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran. Ini juga akan membinasakan, karena 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama itu adalah kebahilan, dan kedua kerakusan yang ditaati, dan hawa nafsu yang diikuti. Nah ini juga, makanya ini juga jangan sampai kita melewati batas-batas yang menyebabkan kita justru terjerumus ke dalamnya. Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebihan. Ini juga karena nafsu kita terlalu besar, ingin melakukan segalanya, jadi kita tidak bisa mengontrol diri. Nah itu juga bahaya. Kalau misalkan tadi ya, mengeksploitasi alam, akhirnya apa? Alam kita menjadi rusak, terus menjadi kerusakan atau kefasadan gitu kan. Makanya ketika ada kerusakan itu, ya itu sebagian dari perbuatan manusia, karena mereka lebih condong untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah itu bahaya sekali gitu. Yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian. Lahirnya para pejabat, pemimpin yang zalim dan diktator tadi itu ya. Dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Nah ini juga karena kita terlalu mengikuti fashion ya, fashion food gitu. Kita apalagi sekarang digempur dengan makanan-makanan yang kita nggak tahu gitu kan, ini halal atau enggak. Makanya kita harus tahu standar dalam Islam itu, kita harus tahu makanan yang halal dan haram. Untuk apa? Karena ini juga akan berdampak pada diri kita, akan berdampak kepada doa seseorang, karena doa itu akan terhalang jika kita memakan sesuatu yang haram. Ini juga akan membentuk perilaku yang buruk jika kita makan yang haram. Makanya kita harus tahu gitu, ini makanan komposisinya seperti apa, dalamnya mengandung babi atau tidak, terus mengandung gliserin kan, sekarang ada gliserin gitu ya. Gliserin tuh ada yang gliserin babi, ada yang sapi. Makanya kita harus berhati-hati dalam makanan. Jangan cuma standarnya lucu, imut, atau lagi ngetren, akhirnya kita terbawa tanpa kita menstandarkan. Kalau misalkan kita itu adalah seorang muslim, kita harus mengetahui apakah makanan kita makan itu adalah halal ataupun haram. Itu menjadi hal yang penting menurut agama gitu. Makanya ada beberapa batasan yang harus kita tahu gitu mengenai makanan ini.
Oke, selanjutnya adalah nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat dan menentang ajaran agama. Ya tadi ya, jika misalkan pelampiasan nafsunya, nafsu syahwatnya gitu terhadap remaja, itu akan menimbulkan berapa banyak gitu yang kita lihat sekarang remaja, apalagi pengguguran bayi ya, atau aborsi itu tahun demi tahun itu semakin meningkat. Ini berarti kan ada sesuatu yang salah. Kita bukan hanya memikirkan bagaimana terisinya atau terasahnya ilmu pengetahuan saja, tapi kita harus juga tahu mengenai ilmu agama. Ini penting sekali untuk membentengi diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan dalam agama gitu kan, apalagi itu berhubungan dengan zina atau dosa. Dan ini juga akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu, karena kita yang melakukan perbuatan itu. Oke, cara menundukkan nafsu syahwatnya. Yang pertama, meningkatkan pada takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah. Nah, ini juga kita harus menanamkan bahwa ada muraqabah atau sikap bahwa Allah tuh maha melihat segala apapun atau aktivitas yang kita lakukan. Karena ini penting, bahwa Allah tuh maha melihat segala aktivitas apapun yang kita lakukan, baik itu yang kita lakukan secara sembunyi, baik yang kita lakukan secara terbuka, itu Allah maha melihat segala aktivitasnya. Makanya kita harus senantiasa meyakini bahwa segala yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban, dan apalagi Allah maha melihat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah dengan mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu adalah berusaha untuk melawan menundukkan kehendak hawa nafsu dengan meninggalkan apa yang disukainya demi memberi sesuatu yang diyakini benar, baik dan benar. Nah, ada 3 cara menurut mujahadah untuk melawan nafsu ini. Yang pertama ada tahalli atau memasukkan diri dari sifat tercela. Yang kedua ada tahali, menghiasi diri dengan sifat terpuji. Yang ketiga ada tajalli, tersingkatnya tabir. Jika kita ingin melawan hawa nafsu, yang pertama adalah mengosongkan diri dari sifat tercela. Ini juga artinya kita mencoba untuk menghilangkan atau mengosongkan diri kita. Jika kita ingin mengontrol atau membuat agar diri kita tidak terjumus ke dalamnya. Tahali, menghiasi diri. Ini penting juga ketika kita pengen untuk menghiasi diri kita dengan perbuatan yang baik. Kita juga bukan hanya dorongan dari diri kita sendiri, tapi kita mencoba untuk berkumpul dengan orang-orang yang salih gitu. Karena kalau kita sendiri itu banyak godaannya, karena kita tidak mampu untuk menahan gitu. Dikala mungkin kitanya belum istiqomah atau belum ini, kita mungkin saja terbujuk gitu untuk melakukan suatu perbuatan dosa dan mengikuti hawa nafsu tadi gitu ya. Dan tajalli, tersingkatnya tabir. Yang selanjutnya adalah dengan jalan riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan kerohanian yang dengan menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan hawa nafsu syahwat. Dengan memperbanyak ibadah, berzikir, bertafakur, memperhatikan alam dan susunannya, serta memberikan segala keadaan masyarakat yang penuh kejahilan akibat mengikuti hawa nafsu. Nah, ini juga kita harus melihat gitu mengenai fakta-fakta yang terjadi dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar kita ketika kita mencoba melampiaskan seluruhnya hawa nafsu kita kepada sesuatu yang buruk. Nah, itu kita bisa lihat gitu kan fakta-faktanya, biar kita bisa menganalisis bagaimana buktinya, bagaimana kejadiannya di sekarang ini. Yang terakhir, hikmah menundukkan nafsu syahwat, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat bahagia dunia akhirat. Ya, sudah pasti ya, ketika kita sudah paham mengenai ilmu agama, kita bukan hanya bahagia di dunia tapi juga di akhirat, karena kita mencoba untuk membatasi gitu atau membendung hawa nafsu itu. Kalau misalkan tidak bisa ya untuk untuk kita gitu kan punya rasa cinta ataupun kepada lawan jenis gitu kan, Rasulullah dalam hadisnya gitu mengatakan maka berpuasalah gitu. Tapi kalau misalkan sudah siap ya kalian menikah gitu. Tapi kayaknya kita masih sekolah gitu kan ya, harus mematangkan ilmunya terlebih dahulu, karena menikah itu bukan perkara yang mudah gitu, karena perjalanannya cukup panjang, karena ibadah seumur hidup ya. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yang terakhir disukai banyak orang.
Oke, materi selanjutnya adalah mengenai godop. Apa itu godop? Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya. Benar, Sarah. Oke, jadi godop itu artinya adalah marah, emosi marah. Ada yang nggak pernah marah di sini? Ya, semuanya pernah marah ya. Disenggol dikit marah gitu kan. Apalagi ada tuh kata-kata yang senggol dikit bacok. Nah, itu jangan ya, jangan ikutin. Karena itu bahaya, karena perbuatannya bisa dihisab ya. Oke, marah itu adalah emosi pada setiap manusia. Allah tuh kasih namanya emosi pada manusia itu. Gitu. Makanya marah ini harus kita coba untuk kontrol. Kenapa? Karena kalau misalkan meluapnya amarah sebegitu besarnya, ini juga bahaya banget ya. Nah, bahaya marah yang bagi diri sendiri mengakibatkan tekanan darah tinggi, itu membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernafasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Nah, untuk kesehatan saja, marah itu bisa meningkatkan saraf-saraf yang membuat kita terganggu dalam kesehatannya gitu. Makanya ini juga harus menjadi salah satu titik bagi kita harus memperhatikan kalau misalkan marah itu punya dampak yang buruk bagi diri kita tentunya ya. Bagi orang lain akan menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan dan mengakibatkan pembunuhan. Nah, ini juga bisa merenggangkan hubungan yang telah mendekat karena rasa emosi kita gitu, yang marah kita yang terlalu meluap, dan akhirnya itu kan membuat orang tersinggung dan bahkan bisa menimbulkan sakit hati. Makanya ucapan itu, lidah itu ya harus dijaga karena lidah itu nggak bertulang, tapi kalau misalkan sudah menyakiti orang itu masih ada membekasnya gitu ya, bekasnya di setiap diri manusia. Makanya kita harus memperhatikan hal itu ya. Cara mendudukkan godop yang pertama dengan riyadoh, dengan cara tadi berzikir, membaca ta'awuz, istighfar, dan memberi maaf. Yang selanjutnya mujahadah, dengan sekuat tenaga menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskannya kepada kemarahan dan menyadari dampak negatifnya bila dilampiaskan. Ya tadi itu ya. Makanya ada beberapa cara ketika marah itu datang gitu kan, karena marah itu kan berasal dari api ya, panas gitu kan. Makanya perlu diredakan, perlu didinginkan dengan apa? Dengan air wudhu. Jika kalau misalkan kita marah, kita bisa berwudhu. Kalau misalkan masih marah juga, Rasulullah bilang gitu, kalian hendaknya mengubah posisi duduknya, yang asalnya berdiri kita ubah jadi duduk. Kalau masih belum juga, kita terlentang. Terus selanjutnya kita membaca doa yang dianjurkan Rasulullah, baik itu tasbih, tahmid, apapun itu, beristighfar. Dan kalau misalkan belum bisa, kita diam, tidak perlu melampiaskannya. Itu juga cara untuk menahan emosi hawa nafsu marah ini gitu ya, atau godop ini. Menahan hawa nafsu, makanya hawa nafsu marah ini gitu kan, ada juga balasannya ketika kita menahan hawa nafsu marah ini gitu kan. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah itu merupakan keistimewaan juga, artinya kita jangan marah gitu kan. Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kita jika kita bisa mampu menahan amarah ini gitu. Apa? Surga gitu. Siapa yang tidak mau gitu kan? Ya, semua orang pasti menginginkan, tapi untuk mencapainya pasti nggak mudah gitu ya. Perlu namanya perjuangan, pengorbanan, dan bahkan ujian-ujian yang harus kita lewatin gitu kan. Salah satunya ketika menahan untuk hawa nafsu ini, amarah ini gitu. Jangan sampai kita terlalu melampiaskannya. Yang terakhir, hikmah menghindari marah. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama manusia dan juga malaikatnya. Ini juga merupakan poin penting juga ketika kita menahan amarah gitu. Allah menyukai kita gitu, manusia juga, dan malaikat. Siapa coba yang kalau misalkan orang yang rendah hati dan bahkan
lebih menjaga omongannya dan bahkan mampu mengontrolnya. Orang juga pasti akan mendekat pada kita dan akan menyenangi kita gitu kan. Bukan hanya dapat mempererat silaturahim gitu, ukhuwah juga sesama muslim, dan tapi kita juga harus, itu juga bisa membuat kedekatan kita kepada Allah gitu kan, untuk lebih disukai lagi untuk Allah ya, mendatangkan kebaikan, ditempatkan di syurga. Selain itu, orang yang bisa menahan amarah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Masya Allah gitu kan ya. Jika dilihat dari hikmahnya, ini luar biasa sekali. Artinya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu untuk menahan godok ini gitu, atau marah ini gitu. Oke, setelah kakak menjelaskan materinya, tadi sudah dibentuk ya kelompoknya. Jadi ada 6 kelompok. Oke, kakak sekarang ingin memberikan pertanyaan. Jadi kalian nanti ketika kakak memberikan pertanyaan, kalian jawab, diskusikan dengan kelompoknya. Kakak beri waktu. Setelah itu nanti akan kakak panggil nomor dalam setiap kelompok kalian untuk menjelaskan hasil diskusinya. Dan kelompok lain ketika kakak sebutkan, kalian menanggapi jawaban dari teman kalian ya, atau menyanggah atau menyetujui atau apapun itu. Oke? Pertanyaan pertama, bagaimana hakikat dan sifat dasar dari nafsu syahwat dan godok? Ya, silakan diskusikan. Kakak kasih waktu, tidak usah lama ya, 5 menit saja. Silakan. Ya sudah. Coba dari kelompok 3 nomor 4. Nah silakan. Silakan Sofa. Jelaskan hasil diskusinya tadi untuk menjawab pertanyaan dari kakak. Oke. Ya, coba kelompok 1 nomor 2 tanggapi jawaban dari kelompok 3 tadi. Ya, coba sekarang kelompok 5 nomor 4. Silakan, bagaimana tanggapan kalian? Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menundukkan nafsu syahwat dengan mujahadah dan riyadoh, dan bagaimana implikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ya, sekarang coba kelompok 2 nomor 1. Silakan kemukakan jawabannya. Oke. Kelompok 4 nomor 3. Silakan disanggah tanggapan dari kelompok 2 dari tadi, hasil dari diskusinya. Oke. Untuk semua jawaban, untuk semua pertanyaan yang kakak lontarkan pada kalian memiliki jawaban yang bagus ya, sudah bagus, dan kalian itu luar biasa sekali dalam menjawabnya. Itu juga suatu yang luar biasa gitu kan, keberaniannya dimunculkan. Yang lain juga jangan mau kalah ya dengan yang kelompok lain. Kita sama-sama untuk belajar di sini gitu kan. Jangan takut untuk mengeluarkan pendapat kalian, mengeluarkan jawaban dari kalian. Kalian itu bisa, kalian itu pintar gitu. Makanya kita sama-sama untuk saling belajar. Jangan pernah merasa insecure gitu ya atas diri sendiri. Kita sama-sama untuk berproses gitu ya. Oke, dari jawaban dari semua pertanyaannya sudah bagus, dan kita menyadari bahwa tadi gitu kan, salah satunya untuk hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan godok tadi sudah bagus tadi ya. Oke. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini bahwa hawa nafsu itu bisa kita kontrol, kita bisa bendung kalau misalkan kita bisa memiliki pemahaman agama yang kuat gitu. Makanya kita perlu mempelajari agama gitu dengan sebaik-baiknya, karena itu kan menjadi benteng dari diri kita sendiri agar nafsu syahwat itu tidak mengarahkan diri kita terjerumus kepada yang membuat kita melakukan sebuah dosa atau perzinahan.
dan bodoh juga atau marah itu bisa kita tahan gitu, bisa kita ini misalkan kita melihat dari sisi-sisi positifnya yang kita bisa dapatkan. Oke, gitu ya. Mungkin untuk pelajaran kita hari ini, Masya Allah, bisa tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mari kita akhiri untuk pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Astagfirullahaladzim. Baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah kakak mohon maaf ya atas segala kekurangan atau perkataan yang menyakiti hati adik-adik semua ya. Semoga kita tetap semangat berproses dan tidak pantang menyerah. Dan satu lagi, kita bukan hanya memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, tapi kita juga perlu namanya ilmu agama agar kita bisa menyeimbangkan antara keduanya. Karena kita bukan hanya hidup di dunia saja, kita ada batasnya untuk hidup di dunia. Pasti kita akan mati dan kita akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang kita lakukan sekarang. Makanya kita perlu balance antara keduanya. Oke? Mungkin dari itu kakak undur diri. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.